Ras kaukasoid menurut ilmu pengetahuan nih, kalau tinggal di tempat yang panas dan dietnya atau makanannya banyakkan daging, dia lebih cepat dewasa daripada orang ras mongoloid. Pertanyaan paling susah, paling sulit yang pernah ditemui dari orang yang podcast dengan Kodonditan itu, pertanyaan seperti apa? Maksudnya pertanyaan ke saya? Iya. Apa nih yang mau kita bicarain? Ya banyak sih Kodondi yang mau saya tanyakan ke Kodondi, banyak gitu. Sekilas tentang masalah ya perjuangan kita di dalam agama. Nah, apalagi kan Kodondi kita tahu sendiri ya teman-teman, beliau bergerak di lintas agama gitu ya, anggaplah satu jalur dengan saya kan kayak gitu ya. Makanya saya pengen mengulik juga gitu pengalaman-pengalaman beliau yang dapat saya jadikan pelajaran juga gitu. Mungkin kan beliau juga tanya pengalaman saya, ya kita sharing lah intinya kayak gitu. Ya gini Kodondi, saya mau tanya ya, tadi kan di belakang layar tadi ada hal yang menarik gitu. Kalaunya diajak berantem itu banyak berapa kali sih dan berapa orang gitu yang ngajak berantem? Berapa kali? Saya berapa kali ada yang DM saya ngajak berantem, itu banyak. Saya pikir ini orang udah nggak bisa bantah, nggak bisa berargumen, akhirnya ngajakin berantem. Ya yang begini-begini menurut saya nggak usah layanin lah. Kalau mau berantem ya udah ikut MMA aja, orangnya suruh ikut UFC gitu. Iya bisa jadi gitu. Ini kan namanya perang pemikiran. Kalau perang pemikiran, kalau sampai lari ke otot, mah ini bukan perang pemikiran lagi. Iya. Ya kan gitu. Nah temen intinya gini, kita sama-sama sebagai orang yang membela agama Allah ya. Bukan membela Allah, membela agama Allah. Membela agama, bukan membela Allah. Iya, beda. Allah nggak kan? perlu dibela. Betul, beda ceritanya kalau membela agama Allah dan membela Allah itu beda. Kita sebagai orang-orang yang membela agama Allah, kita harus saling mengisi. Betul. Ya kan? Ustadz Yusuf PI pasti lebih jago baca Quran daripada saya. Ustadz Yusuf PI pasti jauh lebih jago kalau masalah Quran dan hadis. Saya mungkin banyak literasi tentang kekristenan. Ya, kita saling mengisi aja. Ya, nah inilah upaya kita untuk apa? Berjihad supaya kita sama-sama menegakkan agama Allah di bumi, gitu ya. Karena kan di Quran surat Muhammad ayat 8, siapa yang menegakkan agama Allah, siapa yang membela agama Allah kan kedudukannya akan diteguhkan. Betul. Nah makanya kita harus saling ngisi. Ya. Iya teman-teman, saya sering juga ya. Setiap kali beliau punya video di YouTube, saya sering lihat argumentasi dari Kodonditan teman-teman, yang ya bisa menjadi amunisi untuk saya diskusi dengan Kristen yang ada di TikTok gitu. Iya, banyak saya juga ngambil pelajaran dari podcastnya Kodondi ya teman-teman semua. Kalau Ustadz Yusuf ini berarti jamaahnya tuh ini ya, TikTokiyah ya? TikTokiyah. Ada berapa tuh TikTokiyah? Itu udah 4.000, 5.000, 5.100. Masya Allah. TikTokiyah aja jemaah. Jemaah TikTokiyah berarti. Iya, kalau Kodondi kan itu YouTubiah gitu. Iya teman-teman YouTubiah. Aduh, masya Allah ya. Ya hari ini saya teman-teman sangat seneng gitu ketemu beliau karena udah beberapa tahun beliau nyuruh saya ke sini untuk ketemu. Baru ini qadarullah hari ini teman-teman baru bisa ketemu beliau gitu. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jadi teman-teman semuanya yang di TikTok juga ya, kalau Anda mau bertanya silakan tulis di kolom komentar apa yang mau ditanyakan nih ya dari jemaah saya kepada Kodonditan. Karena kan banyak yang request tuh ya kemarin itu. Ayo Ustadz Yusuf sama Kodonditan gimana podcastnya kan kayak gitu ya. Hari ini sudah saya penuhin nih. Dari Kalimantan saya datang ke sini, jangan disia-siakan gitu. Jauh-jauh loh. Iya, jauh-jauh gitu. Untung gak apa-apa nak. Masya Allah. Alhamdulillah. Iya teman-teman semuanya. Jadi banyak pertanyaan sih ya kepada Kodonditan. Terus ya saya juga waktu masuk ke sini ya ke studio beliau gitu ya teman-teman. Wah ini alatnya pun nggak kaleng-kaleng gitu. Kalah kalau saya bawa alat ke sini teman-teman. Alat saya sedikit gitu. Alat beliau waduh sangat banyak. Nah kalau TikTok kan cukup handphone aja. Ini lampunya nggak dinyalain toh? Nggak perlu. Ringlightnya nggak perlu. Terlalu terang. Udah cukup. Oke. Iya. Terus ini Kodonditan, saya mau tanya juga, yang menurut Kodonditan ya
pertanyaan paling susah, paling sulit yang pernah ditemui dari orang yang podcast dengan Kodonitan itu, pertanyaan seperti apa? Maksudnya pertanyaan ke saya? Iya. Apa ya? Belum nemu sih ya. Belum nemu, mudah semua gitu. Tapi gini. Ini cerita pengalaman ya. Gini, jadi kita juga istilahnya kan sudah diberi akal dan pikiran. Betul. Saya dulu sering berdebat di YouTube kan. Enggak di depan kamera juga, tapi juga di lewat komen. Ya kan? Karena saya rajin membaca komen itu. Kenapa? Ketika saya baca komen, bisa jadi ada sesuatu yang baru buat saya. Ya. Ini contoh. Ada orang Kristen nanya saya begini. Quran diturunkan Nabi lahir tahun berapa? Masehi? 560-an. 570. Ya, 570. Ya, atau ada juga yang bilang 571. Ya, yang jelas tahun gajah. Tahun gajah. Nabi menerima wahyu pertama kali umur berapa? 40. 40 tahun. Quran diturunkan dalam berapa tahun? 22, hampir 23. Hampir 23. Dibulatkan 23. 23 bulan. Berarti kalau 570 tambah 40 jadi berapa? 610. 610. Oke, 610. Tambah 23 tahun jadi berapa? 610, 633. 633. Nabi meninggal tahun berapa? Wah, kalau meninggal saya lupa. 632. 632 Masehi. Masehi. Terus jadi Nabi meninggal 632 Masehi, Quran masih turun sampai 633 Masehi. Nabi meninggal, Quran masih turun. Siapa yang terima? Itu pertanyaannya pernah dilontarkan kepada saya. Saya waktu itu pas membaca pertanyaan itu, saya sempat mikir juga. Qadarullah ya, ini namanya qadarullah ya. Saya tidak mau bermaksud ria atau apa. Saya menganggap itu adalah ilham dari Allah SWT ya. Ketika saya pikir-pikir, ini pertanyaan ini, yang bertanya ini orang yang tidak tahu bedanya tahun Hijriah dan tahun Masehi. Iya, dicampur-campurnya. Betul. Betul nggak? Sekarang kalau orang Arab itu menggunakan perhitungan tahun apa? Masehi atau Hijriah? Hijriah. Nah, kalau tahun Hijriah sama tahun Masehi, 1 tahun bedanya berapa hari? 11 hari. 11 ya, hampir 2 minggu kayaknya. 11 hari ya. Ada yang sampai 13 kalau nggak salah. Enggak, 11 hari. Tahun Hijriah itu total 1 tahun 354 hari. Iya, betul. Masehi 365 hari. Iya. 365 kurang 354. Bedanya 11 hari. Betul. Sampai saya akhirnya bikin perhitungan pakai itu apa? Excel. Terus jadi saya ngitungnya pakai tahun Hijriah. Saya hitung dalam total 354 hari. Kalau Nabi lahir 570 ditambah 40 tahun, 40 tahunnya tuh 40 tahun Hijriah atau Masehi? Hijriah dong. Iya. Orang Arab pada saat itu ngitungnya kan pasti pakai tahun Hijriah. Iya. Berpikirnya juga pakai tahun Hijriah kan? Pasti. Berarti kalau 570 tambah 40 tahun Hijriah, berarti kan 40 tahun kali 354 hari. Betul. Ketemunya 609. Betul nggak? Betul. Beda setahun. Tambah lagi 23 tahun. Ini pun kan tidak bulat 23 tahun. Enggak. 22 tahun. Berapa? 6 bulan 22 hari. 22 hari ya kan? Makanya sering dibulatkan 23 tahun. Jadi jatuh-jatuhnya kapan selesainya? Berarti tahun 632 Masehi, beberapa bulan sebelum Nabi wafat. Betul. Jadi ketika saya menjawab pertanyaan itu, saya balik bertanya kepada orang itu, kamu tahu nggak bedanya tahun Hijriah dan tahun Masehi? Berapa hari bedanya segitu? Cuma saya tanya begitu, dia nggak mau jawab lagi. Iya. Sudah selesai, alhamdulillah. Tapi itu pertanyaan yang hampir mengecoh gitu ya. Benar, karena tidak semua orang Islam juga tahu dan paham. Orang Islam taunya Nabi lahir tahun sekian Masehi, umur 40 tahun menerima wahyu, ya kan? Quran diturunkan dalam 23 tahun, Nabi meninggal tahun sekian. Tapi kalau dihitung-hitung, oh iya juga ya. Kalau menurut perhitungan Masehi, berarti Nabi sudah meninggal, Quran masih turun. Siapa yang terima? Gitu. Ternyata itu semuanya mudah dijawab. Ya, insya Allah kalau kita berserah diri kepada Allah, insya Allah tuh ilham datang. Ya. Betul. Ketika saya tanya, kamu tahu nggak bedanya Hijriah sama Masehi berapa hari? Nggak jawab lagi dia. Saya taunya kalau nggak salah
hampir 2 minggu, cuma tepatnya kan nggak tahu gitu. 11 hari pokoknya ya. Masehi 365, Hijriah 354. Begitu aja. Itu ya teman-teman, pelajaran untuk kita semua ya. Jika ada pertanyaan yang hampir mengecoh antara tahun Masehi dan Hijriah. Iya, kan, jadi kan make sense, jadi masuk akal. Oh iya benar. Jadi ternyata kalau dihitung dengan tahun Hijriah, make sense bahwa Quran sudah selesai sebelum Nabi wafat. Gitu. Gak mungkin kalau Nabi wafat Qurannya masih turun. Makanya. Iya. Ya, jadi pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu memang sengaja dibuat oleh orang-orang yang memang menyerang Islam, yang berusaha melemahkan imannya orang Islam, berusaha merusak akidahnya Islam. Ya seperti itu kadang-kadang. Kan memang itu rencana dari mereka. Walan tardo angka Yahudi, walan Nasara hatta tattabi'a millatahum, kan gitu. Jadi Yahudi dan Nasrani nggak akan pernah suka dengan kita. Mereka akan menghalalkan segala cara ya teman-teman semuanya sampai kita mengikuti jalan mereka, milah mereka. Gitu. Betul. Nah kalau ditanya pertanyaan paling sulit, buat saya mungkin pertanyaan itu ketika kita nggak tahu akan jadi sulit. Ya, tapi ketika kita tahu, kita bisa membedakan tahun Hijriah dan tahun Masehi. Ya ini mah pertanyaan gampang atau sebenarnya. Kalau gitu ya pakai Excel teman-teman, sesuai pengalaman kodon dia. Saya hitung pakai Excel. Ini kalau 40 tahun kali 354 hari itu berapa hari? Saya masukin ditambah dari tahun 570 Masehi. Ketemunya tahun berapa Masehi? Sampai begitu. Nanti Quran berapa hari hitung, tambahin lagi, ketemunya di tahun berapa. Ternyata jatuhnya di beberapa bulan sebelum Nabi wafat. Kalau pertanyaan yang terhadap Islam yang lumayan menyindir gitu, itu Kodondi ada nggak rasa kesal menjawabnya? Contoh ya pertanyaannya Nabi Muhammad menikahi anak kecil kan kayak gitu. Itu ada nggak rasa kesal dalam menjawab gitu? Ya, gini, kalau dulu ya waktu kita baru-baru berapologetika, ketika mendengar seperti itu, wah itu rasanya udah panas dalam hati. Saya kalau dihina, saya nggak masalah. Tapi kalau Nabi saya dihina, akan saya kejar itu orang. Sampai manapun saya kejar. Kalau perlu saya penjarain. Ya, saya pernah penjarain satu pendeta tuh di Kota Malang. Ya, di penjaranya di Surabaya. Jadi siapapun yang menghina Nabi saya akan saya kejar. Nah, ketika masalah itu dulu ya, setiap kali Nabi dituduh sebagai pedofil gitu wah itu paling panas saya. Tapi belakangan kan kita sambil belajar terus. Jadi ketika kita mempelajari sebuah tuduhan, kita menjawabnya juga harus dengan bijak gitu. Ya, kita juga harus mengikuti tauladan dari Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Jadi jangan semuanya dihadapin dengan otak panas gitu ya. Nah, jadi saya sambil mempelajari jawabannya, ada berapa macam pendekatan gitu ya. Jadi kita tidak hanya melalui satu pendekatan aja, karena di dalam kalangan Islam pun hadis itu yang di dalam Bukhari tentang pernikahan Aisyah dengan Nabi itu juga ada kritik. Iya, ada kritik kan? Jadi kita melakukan jawabannya itu pendekatannya bisa ada minimal dua. Pertama, anggap saja betul. Ya, saya bilang anggap saja betul Aisyah dinikahi usia 6 tahun, berumah tangga 9 tahun. Anggap saja betul. Pertanyaan pertama kali saya apa? Siapa musuh Nabi yang protes dengan pernikahan Nabi ketika Aisyah usia 6 tahun dan berumah tangga 9 tahun? Iya, siapa yang pernah memasalahkan gitu ya? Musuh Nabi ya, yang kenal Nabi, yang hidup bersama Nabi, yang protes dengan pernikahan Nabi dengan Aisyah. Kalau benar usia 6 tahun ya, dan berumah tangga 9 tahun. Saya pengen dengar siapa? Abu Jahal kah? Gak ada, gak pernah ada. Abu Sofyan kah? Abu Sofyan. Atau siapa lah, Abu Lahab kah? Saya pengen dengar siapa yang protes. Iya sih, gak ada. Pernah dengar? Gak pernah. Gak ada. Iya. Kalau nggak ada yang protes, berarti kalaupun pernikahan itu benar, berarti artinya apa? Ya pernikahan yang wajar. Yang wajar, yang normal. Bahkan kan kita akan meluas lagi nih. Kalau kita baca lagi, ketika Aisyah dinikahkan dengan Nabi, sudah ditunangkan dengan laki-laki lain belum? Nah, Aisyah. Iya. Sudah. Ya, cuman namanya saya lupa. Ternyata sudah ditunangkan dengan laki-laki lain.
Berarti pada zaman itu norma masyarakatnya sudah boleh. Boleh, iya. Ya. Terus kita belajar lagi yang lebih luas lagi. Ketika kita melihat ke agama yang lain, Yahudi misalnya, di Yahudi pernikahan dini itu ternyata juga wajar. Ya. Bahkan kalau kita baca Talmud itu lebih mengerikan lagi. Usia 3 tahun. Nah, jadi kalau ketika kita baca di kitabnya orang Yahudi, Ishak menikahi Ribka, Ribka usianya baru 3 tahun. Saya ada teksnya tuh. Menulis 3 tahun, 3 years old. Ya. Daud berzina dengan Betseba. Pernah dengar? Ada kan? Ada. Istrinya orang nih. Kalau ya, orang sini bilang binor gitu kan. Ya, tahu. Betseba itu bisa dihitung umurnya. Dari mana? Dari usia kakeknya. Kakeknya namanya siapa? Ahitofel. Ahitofel ini penasehatnya Raja Daud. Nah, berapa usianya Ahitofel ketika mati? Orang Yahudi bilang 33 tahun, orang Kristen bilang 31 tahun. 33 tahun sudah punya cucu. Berarti punya anak umur berapa tuh Ahitofel? Iya ya. Berarti umur 10-11 tahun sudah punya anak tuh. Iya. Benar nggak? Ketika usia 33 tahun sudah mati dan dia sudah punya cucu, berapa usianya Betseba pada waktu itu? Dihitung-hitung mundur, ketemu usia Betseba tuh baru 7-9 tahun. Baru tahu saya kok. Ya, nanti kalau mau perhitungan detailnya saya ada. Iya. Jadi saya sampai ke situ, sampai saya ngitung gitu, sampai ke Betseba tuh usia berapa. Dan saya cari sumbernya. Sumber Yahudi yang ngomong Ahitofel meninggal usia 33 tahun apa? Sumber Kristen yang mengatakan Betseba Ahitofel meninggal 31 tahun apa? Saya ada semua. Supaya apa? Supaya orang Kristen nggak bisa bantah. Kalau saya dengar cerita Nabi Daud itu keselnya dibilang berzina, itu fokus saya ke situ. Itu kan di kitab mereka. Terus ini siapa tadi? Ishak menikahi Ribka 3 tahun. Daud berzina dengan Betseba, Betsebanya 7 tahun. Maria, ibunya Yesus di dalam kitabnya Kristen tidak ditulis usia berapa ketika mengandung. Tapi ada kitab mereka di luar Bible yang menjelaskan bahwa Maria usianya 12 tahun. 12 ya, itu ya. Tahu. Yusufnya umur berapa? 99 katanya. 90 tahun. 90 tahun. Terus saya mau nanya, saya tanya balik dong. Kalau begini, Ishak, Daud, Yusuf ini bisa nggak disebut pedofil menurut standar mereka? Bisa nggak disebut pedofil kalau menurut standar orang yang menuduh? Harus bisa dong. Iya. Harus bisa dong. Nah, mereka pasti akan mengelak lagi gitu. Ketika kita bisa tunjukkan bukti-buktinya yang tertulis yang ada di dalam kitab Yahudi maupun Kristen, mau ngomong apa? Itu kalau kita anggap Aisyah benar nikah usia 6 tahun dan berumah tangga usia 9. Ya, itu kalau benar. Itu yang ada di Sahih Bukhari. Satu lagi. Di dalam kitab mereka, Bilangan pasal 31 ayat 35 sampai 40, Tuhan minta upeti 32 perawan. Itu tahu saya. Tahu. Yang namanya perawan di dalam tradisi Yahudi usia berapa? Makanya. Maksimal 11 tahun. 11. Kalau Tuhan minta upeti 32 perawan perempuan, usia berapa? Nah ini Tuhan ini pedofil bukan? Coba ini kok saya pertanyaan tadi Bilangan itu yang bingungnya gimana cara mengetahui wanita itu perawan gitu. Apakah dulu ada ilmu kedokteran yang udah? Itulah. Itu kita serahkan lah kalau Iya ya teman-teman. Gimana cara mengetahui perawan gitu? Karena kalau tradisi Yahudi, wanita usia 3 sampai 11 tahun itu gimana ya? Kalau ditidur itu nggak apa-apa katanya. Emang nggak ada batasan. Nah, zaman dulu lah ya, kita nggak tahu zaman dulu lah. Oke, itu satu pendekatan. Jadi pendekatan pertama kita anggap saja betul, tapi ada informasi dari kalangan mereka sendiri yang kurang lebih sama. Ya, pernikahan dini gitu kan. Kalau kita pakai pendekatan yang kedua, menurut Ibnu Abbas, hadis itu periwayatnya kan Hisham. Hisham ketika meriwayatkan sudah berada di Irak. Iya, betul. Sudah pikun. Sudah pikunnya itu kritiknya. Kemudian kita juga bisa melihat dari umur kakak perempuannya
Aisyah. Asma bin Abu Bakar. Asma 10 tahun lebih tua daripada Aisyah. Asma meninggal tahun 73 Hijriah ketika berusia 100 tahun. Betul. Berarti ketika hijrah tahun berapa? 622. Ya, betul kan? Masehi. Aisyah ketika itu usia berapa? Kalau Asma meninggal tahun 73 Hijriah, usianya 100 tahun. 100 dikurangi berapa jadinya? 73 Hijriah. 27. 29. 27. Iya. Umurnya Asma. Berarti kalau 27 umurnya Aisyah berapa? 17 Hijrah. Nabi menikahi Aisyah 2 tahun setelah hijrah. Berarti Aisyah umur berapa? 19. Ya itu ada yang kayak seperti itu literasinya, betul. Belum lagi kalau kita melihat dari turunnya Quran surat Al-Qamar. Belum lagi Al-Qamar, sorry. Belum lagi kalau kita melihat berapa usianya Aisyah ketika dia ikut perang Uhud. Iya. Berapa usia minimal untuk ikut perang? 15 tahun. Jadi kalau kita berdasarkan pendekatan yang kedua, berarti umurnya Aisyah nggak mungkin 6 tahun. Ya. Kalau saya sih lebih condongnya ke situ. Oke, kita tahu nih dua pendekatan. Tapi yang lebih nampol yang mana? Ya pasti yang pertama lah. Itu maksud saya. Ya nggak mungkin ya kalau untuk internal Islam bisa seperti itu. Kalau nanyanya yang Islam. Tapi kalau nanyanya yang bukan Islam ya pasti. Kan lebih nampol yang pertama. Iya, karena pasti. Ketika saya pakai pendekatan yang pertama, saya ada bukti-buktinya. Ada bukti kitabnya. Mau lihat kitabnya? Boleh. udah sampai sini ya. Kembali kita spill. Nah, ini kita lihat. Sebentar. Nih, ini kitabnya orang Yahudi. Kitab ini namanya The Humas. Humas ini isinya cuma 5 kitab Musa. Kejadian, Koran, Muhammad, Bilangan. Ya. Kita lihat di sini. Ini udah saya tandain tuh merah-merah. Udah digeser dikit nih. Kalau mau dipoto silakan. Nih, ini ayatnya, ini tafsirnya orang Yahudi, ulamanya Yahudi. Berapa usianya Rebecca? Rebecca was but 3 years old. 3, iya betul teman-teman. 3 years. Padahal yang catat ini. Ini ulamanya orang Yahudi. Iya, 3 tahun teman-teman di sini. But 3 years old. Jadi umur Rebecca itu waktu dinikahi umur 3 tahun. Kata ulamanya Yahudi dia. Ada kitabnya Kodondi gitu. Ini ada jual Pak? Ada. Ini bisa dibeli di luar negeri tapi. Nggak ada di Indonesia? Nggak ada kayaknya. Waduh. Kalau gitu nanti saya minta fotonya aja teman-temannya sebagai data. Boleh dipoto aja dipoto. Iya. Terus kita bisa mikir nggak begini? Kalau mereka pakai standar pedofil, menikahi anak kecil, Maria yang menghamili Maria siapa? Yusuf atau Roh Kudus? Kudus kalau tertulis di tempat mereka. Kata orang Kristen, Roh Kudus kan? Roh Kudus Tuhan bukan? Tuhan. Tuhan mengambil anak perempuan 12 tahun, pedofil bukan? Standarnya ya, ini standarnya penuduh ya. Gini, standar pedofil menurut mereka itu sampai umur berapa sih? Kalau yang namanya anak itu antara sampai usia 15 tahun. Sampai 15. Itu Aisyah menikah 6 tahun, berumah tangga 9 tahun. 9 tahun, kalau kita lihat dari sisi ilmu pengetahuan, nah ini menarik nih. Aisyah atau orang Arab itu rasnya ras apa? Namanya ras Kaukasoid. Ras Kaukasoid itu sama dengan rasnya orang bule. Ya, rasnya orang bule. Ras Kaukasoid menurut ilmu pengetahuan nih, kalau tinggal di tempat yang panas dan dietnya atau makanannya banyak daging, dia lebih cepat dewasa daripada orang ras Mongoloid. Kita orang Asia ini ras Mongoloid. Beda ya. Jadi umur 9 tahun bisa jadi dia sudah dewasa dalam arti fisiknya. Fisiknya udah gede. Ya. Sekarang saya tanya, di Indonesia ada nggak anak perempuan usia 10 tahun
sudah haid? Sekarang ada. Ada. Iya. Itu ras mongoloid padahal. Umur 10 tahun aja sudah haid. Masalahnya gini, saya dulu sekolah konon di kelas 3, di kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah. Itu teman saya udah haid gitu. Haidnya di kelas. Umur berapa? 9. 9 tahun itu. Padahal ini ras mongoloid. Iya. Apalagi yang ras kaukasoid, tinggal di tempat panas, makanannya banyak daging. Itu maksud saya. Itu dari sisi ilmu pengetahuan.